Akhirnya, informasi yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Subscribe to my channel. Hello, bonjour, salut. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Wah, semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Di konten ini aku tuh ada informasi penting nih yang pastinya ditunggu-tunggu banget ya sama teman-teman semua yang biasa nyimak konten-konten aku gitu ya. Nah, di sini aku tuh mau informasiin seputar KIP kuliah lagi. Nah, apa informasinya? Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judulnya, aku mau informasiin mengenai proses pencairan dana bantuan KIP kuliah tahun 2024 ini untuk semester genap. Nah, teman-teman, aku tuh ada informasi terbaru ya, jadi disimak baik-baik buat si konten kali ini. Akhirnya, informasi yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Apa sih ya untuk informasinya gitu. Nah, informasinya mengenai pencairan KIP kuliah ini untuk semester genap ini ya, tentunya aku yang semester akhir gitu ya. Nah, ini aku mau cerita sedikit gitu ya. Karena ada kewas-wasan gitu, dikarenakan biasanya gercep ya proses pencairannya itu. Maksudnya di prosesnya itu gitu ya. Nah, ternyata semester ini memang agak terlalu telat ya kalau menurutku pribadi gitu, dikarenakan perkuliahan semester genap juga sudah udah berjalan gitu ya, dan ya si dana bantuan biaya KIP kuliahnya itu belum diproses-proses juga gitu ya. Dan ternyata nih teman-teman ya, jadi udah diproses punya aku di kampus aku, yaitu di Universitas Negeri Semarang. Itu baru diajukannya itu tanggal 21, sebenarnya tanggal 21 Februari kemarin. Cuman aku baru sempet nih buat kontennya hari ini gitu ya. Jadi yang aku diajukan oleh perguruan tingginya itu di tanggal 21 Februari. Jadi buat teman-teman yang biasanya suka barengan gitu ya, dicek lagi di di akun KIP kuliah teman-teman masing-masing ya guys gitu. Dan langsung diproses oleh Puslapdik ya di tanggal itu juga, tanggal yang sama di tanggal 21 Februari gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin banyak sempat ada beberapa yang DM gitu ya, Kak, kapan sih ya punya kakak udah sampai mana gitu, udah diproses belum gitu. Dan ini ya teman-teman gitu ya, buat informasinya. Jadi di tanggal 21. Dan untuk yang tahap kedua, yaitu diproses oleh Puslapdik ini, teman-teman, biasanya ini tuh ada 5 tahapan gitu ya. Kalau dulu belum selengkap ini gitu ya di website KIP kuliah, di proses Puslapdik ya udah cuman di proses Puslapdik aja gitu. Nah, sekarang ada tambahannya lagi, jadi lebih lengkap lagi. Nah, buat tahapan diproses oleh Puslapdiknya itu di sini ada 5 tahapan ya teman-teman. Yang pertama yaitu diproses oleh Puslapdik nomor sekian-sekian ya. Yang kedua, nah dari diproses oleh Puslapdik sekian-sekian itu diproses, yang keduanya itu diproses SPP gitu ya. Kemudian yang ketiga dari yang SPP, ketiga diproses oleh SPM-nya. Kemudian yang keempat ada diproses SP2D ya. Teman-teman bisa searching aja satu-satu apa itu SPM, apa itu SPP gitu, apa itu SP2D gitu ya. Dan yang terakhir itu proses ini pasti yang ditunggu banget ya, yang kelima diproses instruksi pencairannya. Nah, kalau misalkan udah nih ya sampai 5 tahap itu, nanti pasti bakal diinstruksikan untuk diproses pencairan dana bantuannya melalui bank gitu. Dan nanti terakhir diproses pencairan dana oleh bank gitu ya. Jadi itu
diproses oleh Puslapdiknya itu ada 5 tahapan teman-teman ya. Teman-teman bisa cermati. Jadi takutnya teman-teman ada yang belum tahu nih gitu ya. Gitu. Jadi punya aku juga masih di tahap yang pertama, berarti masih ada 4 tahapan lagi untuk yang diproses oleh Puslapdiknya. Seperti itu teman-teman ya. Dan biasanya juga ya buat akumulasi gitu ya, kita bisa sebutkan akumulasi. Di prosesnya itu dari mulai diajukan oleh perguruan tinggi sampai diproses oleh pencairan dana oleh bank itu biasanya ya teman-teman, biasanya aku juga udah bahas nih di konten-konten aku, tapi takutnya konten-konten yang udah lama itu tenggelam gitu ya. Nah, itu tuh kurang lebih 1 bulan teman-teman, lebih 1 bulan hitungan jam kerja gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk diajukan perguruan tinggi diproses oleh Puslapdiknya itu 2 mingguan biasanya. Ya maksudnya kan ini habis diajukan nih, terus kan langsung diproses oleh Puslapdik. Nah, yang diproses oleh Puslapdiknya itu biasanya 2 mingguan kurang lebih. Ada yang 1 minggu langsung gitu ya, itu tergantung dari Puslapdiknya. Nah, kemudian juga kalau misalkan udah 2 minggu nih, ya kalau misalkan hitungan cepatnya gitu ya, 2 minggu langsung bakal ke proses yang ketiga, yaitu diproses pencairan dana banknya itu 2 minggu lagi gitu. Dan sekarang ada ininya teman-teman, jadi kalau misalkan di websitenya, kalau misalkan udah biru berarti itu udah selesai, berarti bakal langsung ke proses selanjutnya gitu. Misalkan nih yang aku diajukan oleh perguruan tingginya itu udah selesai di tanggal 21-nya ya gitu, terus langsung ke diproses oleh Puslapdik. Nah, dikarenakan memang ini perlu yang udah aku jelasin beberapa tahap ya, ada di 5 tahap. Jadi itu masih sedang berlangsung gitu ya di prosesnya, dan itu tuh bisa memakan waktu sekitar 2 mingguan. Itu tuh hitungan cepatnya gitu. Ada juga yang lebih cepat, ada 1 minggu gitu ya. Itu aku juga kurang tahu itu dari Puslapdiknya. Dan yang belum diproses yaitu yang berwarna merah gitu teman-teman. Sekarang jadi memudahkan kita tahu juga gitu udah sampai tahap mana sih gitu ya diproses dana bantuan kita gitu ya. Jadi itu teman-teman buat informasinya ya, semoga ini bisa membantu keresahan kita, soalnya banyak banget juga yang komen dan DM ya, buat khususnya buat kita gitu kita buat ya kita semua yang udah mahasiswa akhir gitu, udah semester 8 nih, baru menginjak semester 8, dan khawatirnya udah nggak bakal cair gitu ya si dana bantuan KIP-nya. Dan ini semoga udah terjawab teman-teman ya, jadi masih bisa diproses gitu. Sekali lagi teman-teman, dan ini tuh udah maksimal banget 8 semester gitu teman-teman ya. Semoga membantu ya, dan semoga menjawab ya, semoga bermanfaat teman-teman. See you next time. Bye bye.